Ada satu hal yang hilang pelan-pelan saat kita tumbuh besar. Rasa penasaran. Dulu waktu kecil dunia tuh kerasa luas banget. Awan bisa jadi soft, fluffy cotton candy. Suara angin terasa kayak pesan rahasia. Dan pertanyaan paling sederhana pun bisa bikin kita berhenti. Ini semua datang dari mana ya? Tapi makin dewasa, pertanyaan-pertanyaan itu tenggelam. Bukan karena jawabannya udah ditemuin, tapi karena hidup tuh terlalu berisik gitu, buat biarin kita nanya lagi. Lalu datang sebuah buku yang tiba-tiba buka jendela lama. Sebuah kisah tentang seorang anak bernama Sophie yang suatu hari menerima pertanyaan yang dulu pernah kita tanya ke diri sendiri. Siapa sih kamu? Dan mendadak, dunia yang biasa-biasa aja berubah jadi ruang penuh tanda tanya lagi. Halo, selamat datang kembali teman-teman semua. Ketemu lagi dengan aku, Putri, di Ballet Talks Bookmark. Kali ini aku mau bahas buku. Ini salah satu buku favorit aku sih, yang ngenalin dan bikin aku tertarik sama dunia filsafat. Penceritanya ringan, tapi esensinya mudah dipahamin. Yaitu Sophie's World. Udah nggak asing banget ya pasti. Mungkin banyak juga yang lebih familiar sama judulnya Dunia Sophie. Nah, buku ini ditulis oleh Jostein Gaarder. Gaarder itu penulis yang kayaknya nggak pernah berhenti jadi anak kecil. Bukan dalam arti kekanak-kanakan, tapi dalam cara dia ngelihat dunia. Dia percaya bahwa rasa takjub adalah bahan bakar berpikir. Dan Sophie's World adalah caranya ngajak kita kembali ke titik awal itu. Ke masa ketika nanya kenapa terasa lebih penting daripada tahu jawabannya. Nah, cerita mulai dari sesuatu yang sederhana. Sebuah amplop tanpa nama yang datang ke kotak surat Sophie, isinya cuma satu kalimat. Who are you? Pertanyaan yang sederhana, tapi kalau dipikirin baik-baik, bingung juga ya jawabnya. Bukan cuma aku ini Sophie gitu misalnya. Tapi Sophie itu siapa sih? Nah, dari amplop kecil itu, Sophie ditarik masuk ke perjalanan pelan tapi penuh makna. Tentang sejarah cara manusia berpikir. Lewat surat-surat misterius, pelajaran rahasia, dan dialog yang kerasa lebih jujur gitu dari percakapan sehari-hari. Dan makin jauh Sophie melangkah, makin terasa bahwa pertanyaannya bukan cuma tentang dunia, tapi tentang dirinya sendiri. Dan di titik ini, ada satu hal yang bikin buku ini kerasa kena banget. Jadi cara buku ini ngingetin kita sama rasa penasaran yang dulu pernah kita punya. Coba bayangin, anak kecil yang pertama kali lihat anjing atau kucing, matanya langsung gede, mungkin langsung ngejar, terus ketawa heboh gitu, kayak baru nemuin hewan mistis. Padahal itu cuma kucing buat kita. Sesuatu yang buat kita tuh udah biasa banget. Saking seringnya kita lihat. Atau bayangin, kalau tiba-tiba ada orang terbang di depan anak kecil, mereka mungkin bakal nyengir, loncat-loncat, terus bilang, kok bisa? Pure excitement. Tapi kalau kejadian itu ada di depan kita gitu sekarang, yang udah keburu dewasa dan keburu ngotak-ngotakin, mana yang mungkin dan yang enggak, mungkin reaksi kita beda. Bukan takjub, tapi takut. Dikira kesurupan kali. Bahkan bisa pingsan saking paniknya. Dan itu lucu, sekaligus menyedihkan ya. Karena dunia yang dulu penuh keajaiban, pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang kita anggap normal. Padahal nggak ada yang benar-benar normal di dunia ini. Nah, bagian awal Sophie's World itu kayak nempelin lagi rasa itu ke dada kita. Ngingetin bahwa sebelum kita ngerti apa-apa, kita dulu cuma manusia kecil yang penasaran ke semua hal. Sophie's World ini unik. Dia ngajarin filsafat, ngulik filsuf besar satu persatu, tapi nggak pakai gaya yang berat. Nggak kayak kuliah, nggak kayak buku tebel yang intimidatif. Ini cuma 500-an halaman. Dia ngalir kayak kita lagi diajak jalan sore, terus tiba-tiba penulisnya nunjuk ke langit dan nanya, kamu sadar nggak sih, aneh banget kita bisa hidup di planet ini di antara semua planet. Dan yang bikin spesial adalah
cara Gardner ngemas ribuan tahun pemikiran manusia jadi sesuatu yang bisa dicerna sama anak umur 14 tahun. Satu hal yang kerasa banget, bahwa setiap filsuf besar itu sebenarnya cuma anak kecil yang gak pernah berhenti nanya. Dan buku ini ngingetin kita hal yang sering kita lupa. Kita juga pernah seperti itu. Kita hidup di dunia yang serba buru-buru. Semua hal harus jelas, harus cepat, harus efisien. Pertanyaan kenapa terasa nggak produktif. Pertanyaan buat apa dibilang drama. Buku ini kayak narik rem tangan, minta kita berhenti sebentar, minta kita ngelihat dunia kayak dulu, bukan dengan jawaban, tapi dengan rasa kagum, excitement. Setelah baca Sophie's World, aku kerasa kayak dibisikin. Coba tanya lagi, coba lihat lagi. Jangan percaya dunia yang udah kamu anggap biasa ini. Dan mungkin itu yang pengen aku ajak ke kita semua hari ini. Buat berhenti sebentar, terus ngelihat hidup dengan mata yang lebih pelan, lebih jujur, lebih penasaran kayak dulu waktu kita masih kecil. Buat teman-teman yang belum sempat baca masterpiece ini, coba deh kapan-kapan. Ini aku baca yang versi bahasa Inggris, dan enak banget bahasanya. Tapi temanku juga udah ada nih yang baca versi bahasa Indonesianya, terjemahannya, dan itu juga oke. Segitu dulu review buku kita hari ini. Kalau ada yang tertarik baca atau udah baca, dan mungkin aku ada yang kelewat gitu ya di reviewnya, boleh banget share di kolom komentar. Dan kalau ada rekomendasi buku buat kita baca dan review selanjutnya, boleh banget info-info juga di komentar. Kalau suka review buku kayak gini, boleh minta like dan subscribe-nya ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode Bookmark selanjutnya. Bye!